Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam kepada peserta didik EMI Al-Islam Majasem, khususnya peserta didik kelas 4. Selamat mengikuti pembelajaran hari ini, karena pembelajaran hari ini akan menampilkan topik yang menarik untuk kalian. Kita akan bahas tentang bunyi dan pemantulan serta penyerapannya. Namun, sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita senantiasa memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar pelajaran dan langkah kita melaksanakan kegiatan sebagai manusia dan sebagai hamba Allah mendapat lindungan dan berkah. Baiklah, mengawali belajar dari rumah ini, Bu Guru tidak bosan mengajak kalian untuk senantiasa membantu orang tua menjaga kesehatan dan tetap belajar walau jarak memisahkan kita. Tujuan pembelajaran hari ini adalah anak-anak agar bisa mengerti bagaimanakah terjadinya pemantulan dan penyerapan bunyi serta media-media yang terkait di dalamnya. Ya. Nanti di tengah pelajaran barangkali anak-anak ada kebingungan ataupun ada kata-kata yang kurang mengerti, anak-anak bisa memberikan pertanyaan lewat chat di WA Group ataupun nanti memberi masukan di aplikasi Google Classroom di bagian komentar. Baik, langsung saja kepada pembelajaran kali ini. Kita akan bicara tentang bunyi. Sebenarnya apakah bunyi itu? Bunyi adalah sebuah gelombang yang memiliki sifat dapat dipantulkan dan diserap. Bunyi akan dipantulkan dengan baik jika mengenai benda-benda yang permukaannya keras, seperti dinding batu, semen, besi, kaca, dan lain-lain. Sedangkan jika benda-benda yang lunak atau halus itu nanti akan dapat menyerap bunyi. Contohnya ada gabus, kapas, dan spons. Baik. Pada slide kedua, kita akan membahas tentang pemantulan bunyi. Bunyi dapat memantul jika dalam perambatannya dihalangi oleh benda yang permukaannya keras seperti kayu, dinding, ataupun besi. Ya. Nih, ini adalah gambaran tentang kayu. Ini ada pintu kayu yang terbuat sangat indah ya. Ini adalah sifatnya nanti adalah memantulkan bunyi. Ya, sudah pernah memegang pintu kayu kan? Kalau sudah pernah berarti sudah bisa membayangkan betapa kerasnya kayu itu. Ya, selanjutnya kita akan mengenal kaca. Ini adalah ruangan kaca. Seperti tampak pada gambar, ruangannya itu berlapisan kaca, hampir 80% ruangannya ya, dan sisanya itu dari dinding. Ya. Kaca juga termasuk benda keras karena dia dapat memantulkan bunyi. Kemudian di sisi lain ini ada gambar dinding batu ya. Anak-anak barangkali pernah melihat di rumah ataupun di kantor-kantor ada dinding yang lapisannya ataupun bagian permukaannya itu seperti kotak-kotak. Lah itu adalah gambaran batu alam. Jadi disebut sebagai dinding batu. Kemudian ini ada gambar kertas, kemudian ada benang wol yang biasa digunakan anak-anak untuk membuat seperti bros, ikat rambut, boneka, dan lain-lain. Kemudian di gambar bagian tengah itu ada busa. Ini kursi busa yang sering anak-anak dijumpai di rumah, namanya sofa ya. Di dalam sofa ini ada busanya dan sifat dari busa itu halus, lembut, bisa menyerap bunyi. Selanjutnya kita akan mempelajari macam-macam bunyi pantul. Ya. Silahkan disiapkan alat tulisnya, barangkali ada yang penting yang bisa kalian catat. Dan dirasa bermanfaat, silahkan ditulis saja ya.
Karena betapapun yang namanya menulis itu adalah sangat penting ya. Tanpa sebuah bantuan menulis, maka ingatan manusia itu tidak akan berjalan dengan baik atau kurang maksimal ya. Karena ketika anak-anak menulis, nanti kalian akan ingat apa yang sudah kalian tulis. Baik, kita lanjutkan. Macam-macam bunyi pantul. Bunyi pantul yang pertama adalah gaung atau kerdam. Terjadi karena bunyi dipantulkan oleh dinding yang jaraknya tidak jauh dari sumber bunyi. Hal itu menyebabkan datangnya bunyi pantul bersamaan dengan bunyi asli yang belum selesai terucapkan. Akibatnya, bunyi pantul mengganggu bunyi asli, sehingga suara yang terdengar tidak jelas. Yang kedua, gema. Gema terjadi karena bunyi dipantulkan oleh dinding yang jaraknya jauh dari sumber bunyi. Hal itu menyebabkan datangnya bunyi pantul setelah bunyi asli terucapkan. Jadi bunyi pantul terjadi sesudah bunyi asli. Gema sering terjadi di lembah-lembah, bukit-bukit, gua, jurang, dan lain sebagainya. Barangkali anak-anak pernah jalan-jalan ke gua lawa ya, gua di mana menyimpan nilai-nilai sejarah, dan anak-anak pasti pernah berteriak di sana dan akan terjadi suara yang aneh. Itulah yang dinamakan gema. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang penyerapan bunyi. Penyerapan bunyi dapat diserap oleh benda-benda yang dapat menyerap bunyi. Contohnya adalah benda-benda yang lunak seperti karpet goni yang terbuat dari karung goni, kemudian ada kertas, kain busa, wol. Barangkali anak-anak pernah datang ke rentalan musik ya. Itu dinding-dindingnya itu dilapisi oleh karpet agar suaranya itu tidak terdengar keluar ya. Nah, ini gambaran karpet karung goni. Bagaimana anak? Cukup jelas penjelasan kali ini ya. Jika belum jelas, nanti bisa ditanyakan lewat chat atau Google Classroom. Baiklah, untuk mengetes ataupun mengukur kemampuan anak-anak, Bu Guru mempunyai 3 soal untuk kalian. Yang pertama, sebutkan pengertian sumber bunyi. Yang kedua, apakah itu gema? Yang ketiga, apakah itu gaung? Jawaban bisa dituliskan di chat WA grup ataupun dituliskan di komentar pada Google Classroom. Demikian pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati anak-anak. Dan jangan lupa tetap jaga kesehatan, semangat, sehat, dan tetap beribadah ya. Semoga dengan belajar dari rumah anak-anak lebih paham. Dan tentu saja kita berharap semoga COVID-19 atau virus corona segera enyah dari bumi ini. Demikian, akhiri dengan hamdalah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.